Nomor 4 ada India. 277 juta ton sampah per tahun. Lompatan yang sangat signifikan dari Brazil. Yo guys, sebelum gue mulai, gue mau lo bayangin sesuatu. Sampah yang lo hasilkan hari ini, bungkus makanan, botol minum, struk belanja, itu pergi kemana? Nah, kalau setiap orang di dunia mikirin itu, mungkin kita bakal lebih sadar betapa masifnya masalah sampah global. Video kali ini kita bahas 5 negara penghasil sampah terbanyak. Dan percaya deh, beberapa hasilnya bakal bikin lo surprise. Siap? Gas! Di nomor 5 ada Brazil. 79 juta ton sampah per tahun. Brazil hadir di posisi 5. 79 juta ton sampah per tahun. Negara dengan Amazon yang ikonik itu juga sayangnya punya tantangan sampah yang serius. Yang complicated dari Brazil adalah inequality dalam pengelolaan sampah mereka. Di kota-kota besar seperti Sao Paulo dan Rio, sistem pengelolaan sampah relatif maju. Tapi di daerah-daerah terpencil atau komunitas miskin, sampah seringkali berakhir di tempat pembuangan liar atau masuk ke sungai-sungai yang akhirnya mengalir ke Amazon. Brazil juga adalah salah satu negara dengan industri makanan terbesar di dunia, dan food waste adalah komponen besar dari sampah mereka. Ironisnya, negara yang menghasilkan begitu banyak makanan juga memiliki jutaan orang yang kekurangan pangan. Masalah distribusi yang nyata. Sisi positifnya, Brazil punya budaya daur ulang yang berkembang, terutama di kalangan komunitas pemulung yang disebut catadores. Mereka adalah garda terdepan daur ulang di Brazil, dan actually make up a significant backbone of the recycling industry. Nomor 4 ada India. 277 juta ton sampah per tahun. Lompatan yang sangat signifikan dari Brazil. Dengan populasi 1,4 miliar dan ekonomi yang tumbuh pesat, volume sampah India terus meningkat. Tantangan India sangat nyata. Infrastruktur pengelolaan sampah yang belum mampu mengejar kecepatan urbanisasi. Kota-kota India tumbuh sangat cepat, dan pembangunan TPA dan sistem koleksi sampah nggak selalu bisa keep up. Sungai-sungai di India, termasuk Ganga yang sacred, terkontaminasi sampah dalam skala yang memprihatinkan. Ini bukan cuma masalah lingkungan, ini adalah krisis kesehatan publik yang affecting jutaan orang. Tapi India juga punya beberapa inovasi menarik. Swachh Bharat Mission atau Clean India Mission yang diluncurkan pemerintah telah berhasil membangun jutaan toilet dan mengubah kebiasaan sanitasi. Dan beberapa kota India seperti Indore secara konsisten menang sebagai kota terbersih di India. Perubahan bisa terjadi kalau ada political will dan civic engagement yang kuat. Nomor 3 ada Eropa Union, kolektif sekitar 250 juta ton per tahun. Nomor 3 kita masukkan Uni Eropa sebagai entitas kolektif karena mereka punya kebijakan sampah bersama yang menarik untuk dibahas. Total sampah mereka sekitar 250 juta ton per tahun. Yang menarik dari EU adalah mereka simultaneously punya beberapa negara dengan manajemen sampah terbaik di dunia. Jerman, Austria, Belanda, dan juga menghadapi challenge nyata di negara-negara anggota yang lebih baru. Jerman adalah model yang sering cited soal recycling. Mereka punya sistem fund, di mana setiap botol plastik dan kaleng minuman punya deposit yang bisa lo klaim balik kalau lo kembalikan. Hasilnya, recycling rate mereka sangat tinggi karena ada insentif ekonomi langsung. Eropa Union juga yang paling agresif dalam legislasi anti plastik. Mereka sudah ban single-use plastik banyak kategori dan sedang push untuk circular ekonomi di mana waste dari satu industri jadi input untuk industri lain. Tapi masalah sampah ekspor juga relevan di sini. Beberapa negara EU historically mengirim sampah ke Asia untuk dikelola, dan itu adalah solusi yang questionable secara etis. Nomor 2, China. Dengan populasi dan ekonomi manufaktur terbesar di dunia, China menghasilkan lebih dari 300 juta ton sampah per tahun. China punya tantangan yang unik. Mereka adalah pabrik dunia. Artinya banyak sampah yang dihasilkan di China itu sebenarnya adalah limbah dari produksi barang yang dikonsumsi oleh orang-orang di Eropa, Amerika, dan di seluruh dunia. Jadi siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? Sampai tahun 2018, China adalah importir sampah terbesar di dunia. Mereka menerima sampah dari negara-negara maju untuk didaur ulang. Tapi kemudian, mereka implement National Sword Police dan basically stop menerima sampah impor. Ini shocking buat banyak negara yang selama bertahun-tahun bergantung pada China untuk membuang sampah mereka. China sekarang berinvestasi besar-besaran dalam waste to energy, plants, dan recycling infrastruktur. Dan dengan skala ekonomi of scale yang mereka miliki,
ada kemungkinan mereka bisa jadi leader dalam waste teknologi di masa depan. Dan nomor 1 untuk per kapita, Amerika Serikat. Per kapita, warga Amerika adalah penghasil sampah terbanyak di dunia. Rata-rata orang Amerika menghasilkan sekitar 4,9 pound sampah per hari, bandingkan dengan rata-rata global yang sekitar 1,6 pound. American consumer culture adalah akar masalahnya. Fast fashion, fast food, single use everything. Amerika juga punya recycling rate yang relatif rendah untuk negara maju, dan kultur yang menormalisasi pemborosan telah menciptakan sampah dalam volume yang truly staggering, hanya sekitar 32%, bandingkan dengan Jerman yang di atas 60%. Dan banyak yang kita kira didaur ulang ternyata berakhir di TPA juga. Tapi yang paling problematik adalah sampah tersembunyi Amerika, electronic waste, hazardous waste, dan sampah yang diekspor ke negara berkembang. Ada estimasi bahwa sebagian signifikan dari e-waste Amerika akhirnya berakhir di Ghana, Nigeria, dan negara-negara Asia Tenggara dalam kondisi yang sangat berbahaya bagi pekerja dan lingkungan lokal. Amerika punya teknologi dan sumber daya untuk jadi leader dalam sustainable waste management. Tapi tanpa political will dan perubahan budaya konsumsi yang fundamental, potensi itu belum terrealisasi. Guys, dari Brazil sampai Amerika, masalah sampah ini adalah masalah kita bersama, dan yang paling menakutkan adalah sampah tumbuh lebih cepat dari populasi karena gaya hidup kita yang makin konsumtif. Tapi ini bukan untuk bikin lo hopeless. Setiap pilihan yang lo buat, reduce, reuse, recycle, itu penting. Bawa tumbler, kurangi plastik sekali pakai, dan pilih produk yang sustainable. Small action, collective impact. Share video ini, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!